Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya, Bapak Ibu guru hebat. Wah, luar biasa sekali. Ini ya event perdana setelah Hari Raya Idul Fitri begitu, dan sekarang masih Syawal. Kami mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk teman-teman semuanya. Terima kasih dan selamat datang, selamat bergabung, selamat belajar bersama dengan kami malam hari ini, yang kita akan sharing-sharing ini. Sharing-sharing yang berkaitan dengan malam ini. Kita akan sebentar tentang ini ya, bagaimana caranya teman-teman ini bisa membuat sebuah cerita praktik baik ini di PMM. Nah, ini adalah salah satu yang kemarin topik ya di materi 2 di Bara Buku 5 yang bekerja sama Indie Literary Club dengan Ders Media begitu, dan juga kerjasama dengan komunitas ada Gulali serta komunitas Gabut. Nah, selamat datang dan selamat belajar bersama kami. Perkenalkan, saya Siti Fatima, yang hari ini akan menemani Bapak Ibu semuanya dalam kurun waktu sekitar 1 jam 30 menitan begitu ya, untuk kita belajar begitu dengan topik sebentar. Nah, topiknya menulis naskah cerita baik untuk PMM. Bagaimana nanti kita akan belajar mempelajari teknik ini menulis cerita baik lewat strategi STAR dan ATAP. Apa sih itu? Wah, pastinya sudah banyak yang penasaran ya. Nah, oke, baik. Tadi juga sudah beberapa teman yang bergabung, luar biasa. Terima kasih untuk atensinya. Dimana tadi selain dari teman-teman yang tergabung dengan Bara Buku 5 dan juga teman-teman dari Indie Literary Club, ternyata ada Pak Rusli nih dari luar Jawa, dan juga ada Ibu Bu Yulianti tadi ya yang dari Aceh. Luar biasa, selamat bergabung di komunitas kami. Langsung saja saya akan memperkenalkan secara singkat ini biodata dari narasumber kita malam ini. Beliau Ibu Iva Titin Sofia. Beliau adalah guru bahasa Inggris dari SMA Negeri 1 Karangwinangun Lamongan. Banyak sekali ini prestasi dan jejak kompetensi beliau ya, yang mana beliau merupakan pengajar praktik dari program guru penggerak angkatan 5 dan 9, ketua MGMP Bahasa Inggris SMA Kabupaten Lamongan, lalu sekretaris MGMP Bahasa Inggris SMA Provinsi Jawa Timur. Beliau juga pengurus GPMB Kabupaten Lamongan, lalu founder dari ILC Indie Literary Club, komunitas menulis di Lamongan. Lalu juga tim AWI nih, tim AWI, kemudian CEO Ders Media, penerbit Indie begitu. Kemudian ketua komunitas dari Gulali atau guru belajar literasi, lalu juga penggerak komunitas belajar gabut. Nah, tulisannya diabadikan dalam banyak antologi bersama dengan anggota komunitas, sementara karya-karya solonya adalah sebagai berikut. Pada tahun 2018, beliau menerbitkan sebuah buku berjudul From Bibir with Love, kemudian Lelaki Gandrung Takut Basah di tahun 2019. Selanjutnya Lelaki Pemetik Embun di tahun 2020. Ayodhya The Untold Stories itu sama di tahun 2020. Lalu pada tahun 2021 beliau menerbitkan Karma Cinta Kadabra. Wah, yang dimana buku ini menerima penghargaan APB atau apresiasi penulis buku dalam GCC Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur pada tahun 2021. Lalu pada tahun 2022
21 juga. Nah, ini beliau, wah, meskipun dalam keadaan pandemi masih tetap ini ya produktif dengan menerbitkan buku. Judulnya ini sangat unik. Aku bersaksi bahwa pandemi adalah pasta gigi. Nah, pasti sangat penasaran ya. Sangat nyentrik sekali pokoknya narasumber kita malam ini. Dengan begitu banyaknya keunikan dan juga ide-ide cemerlangnya yang mana akhirnya banyak sekali karya yang membuat pembacanya penasaran begitu. Baik, di tahun 2022 ada buku berjudul Kisah-kisah Paling Patah yang lagi-lagi menerima penghargaan apresiasi penulis buku dalam GCC Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur. Jadi berturut-turut ini 2 tahun berturut-turut ya. Kemudian di tahun yang sama juga berhasil membuat sebuah karya buku dengan judul Perempuan yang Membelah Diri. Nah, saat ini beliau sedang studi lanjut begitu ya, dan di tengah kesibukannya dengan banyak aktivitas dan tanggung jawab yang sudah beliau miliki, ternyata tidak menyurutkan ini semangat literasi, di mana saat ini sedang menggarap ya, beliaunya sedang menggarap sebuah buku dengan judul Cinta Boleh Bangsat Asal Jangan Sesat. Wah, luar biasa. Ini apa ya? Kita langsung undang saja lah beliau kalau membicarakan tentang Kak Iva ini, yang mungkin teman-teman yang sudah di LCK atau teman-teman yang sudah pernah bertemu dengan beliau ini sangat luar biasa, seorang guru yang dimana hobinya ini yang menarik kita semuanya yang hadir di sini ya, akhirnya mengajak kita untuk belajar bersama begitu teman-teman, termasuk saya juga. Oke, langsung saja untuk menyingkat waktu saya panggil dan saya serahkan waktu seluas-luasnya kepada Kak Iva Titin Sofia. Silahkan. Terima kasih Kak Fat. Mohon maaf ini ya sebelumnya Bapak Ibu kalau saya off cam. Soalnya jaringannya kurang bagus di sini dari tadi siang kayaknya. Terima kasih juga buat Kak Fat udah apa tadi ya? Menjelaskan mengenai saya yang seperti ini kepada teman-teman semuanya. Terima kasih. Saya di sini mohon izin untuk menyampaikan materi. Saya tidak bermaksud untuk menggurui atau bagaimana. Kita di sini sharing Kak Fat ya. Juga sama teman-teman yang kebanyakan guru. Sehingga nanti kalau misalnya ada sesuatu yang bisa kita bicarakan bersama, kita bisa kok diskusi bareng-bareng di sini. Apalagi topiknya ini kan sesuatu yang baru yang mungkin Bapak Ibu juga masih baru kan ya soal PMM ini tentang cerita baik juga. Gitu. Jadi langsung saya mulai saja. Topik kita malam ini adalah menulis cerita baik untuk PMM. Acara kita kali ini adalah kerjasama antara Dels Media, kemudian ILC tentunya, dan juga 2 komunitas Gulali dan Gabut. Mungkin Bapak Ibu yang orang Jawa itu ya tahu kenapa kok Gulali gitu ya. Memang namanya disamakan biar semanis Gulali. Kemudian Gabut, kenapa kok Gabut? Biasanya kalau gabut itu kan dikaitkan dengan sesuatu yang malas-malasan gitu ya. Tapi di sini kita punya Gabut, itu adalah kumpulan dari guru-guru yang sebenarnya tidak ingin berpangku tangan dalam situasi yang sekarang ini, yang kita Bapak Ibu guru itu sedikit dipaksa ya untuk sedikit berinovasi dan berkreasi. Oke, selanjutnya langsung saja. Kalau mengenal cerita baik, tentu sebelumnya Bapak Ibu juga sudah kenal dengan praktik baik. Apa sih sebenarnya praktik baik dan cerita baik? Apakah ada bedanya? Jadi di sini saya berikan bedanya. Apa beda cerita baik dan praktik baik Bapak Ibu? Cerita baik adalah cara kita menyampaikan pengalaman atau kejadian dengan cara yang menginspirasi, menghibur, atau memberikan pesan positif kepada pendengar atau pembaca. Sementara kalau praktik baiknya adalah mengacu pada tindakan nyata yang dilakukan oleh seseorang atau kelompok untuk mencapai hasil yang positif atau mempromosikan nilai-nilai yang dianggap baik. Jadi di sini kita yang dilakukan pertama adalah praktik baik dulu. Setelah bisa melaksanakan praktik baik, maka kita bisa untuk menulis sebuah cerita baik. Nah, cerita baik seorang guru. Kenapa kita seorang guru dipaksa untuk bisa menulis sebuah cerita baik? Karena di sini kita bisa menjadi inspirator bagi teman-teman kita,
Apalagi kalau cerita baiknya diupload ke PMM, nanti teman-teman bisa melihat karya kita, melihat praktik baik kita, sehingga mungkin akan membuat mereka itu mendapatkan ide untuk didapatkan di kelasnya. Mungkin bisa diterapkan langsung atau kemudian di ATM. Karya tulis atau publikasi ilmiah itulah cerita baik yang berisikan konten pengalaman terbaik yang dirasakan pendidik pada saat memecahkan masalah atau menemukan solusi untuk berbagai permasalahan yang sedang dihadapi oleh para pendidik. Jadi sebenarnya kalau cerita baik itu bukan hanya dimiliki oleh seorang guru. Cerita baik dimiliki oleh semua orang, baik dia seorang guru ataupun mungkin pekerja kantor juga bisa, karyawan juga bisa, di mana dia menemukan sesuatu yang bisa dirasa sebagai solusi permasalahannya. Nah, tentunya Bapak Ibu guru juga mengenal apa beda praktik baik dengan PTK. Karena yang paling kita kenal mungkin dulunya adalah PTK, yaitu penelitian tindakan kelas. Nah, di sini saya berikan sedikit aja perbedaan, sedikit cuplikan beda antara PTK dengan praktik baik atau best practice. PTK atau penelitian tindakan kelas merupakan karya ilmiah dari hasil penelitian yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas tindakan dan praktik manusia yang membahas pada fokus masalah yang menjadi perhatian langsung peneliti dalam kelas. Sementara praktik baik atau best practice adalah tulisan ilmiah mengenai pengalaman dalam melaksanakan tugas yang dibuktikan dengan metode kerja yang digunakan untuk menunjukkan keunggulan dengan penekanan pada menunjukkan pengalaman terbaik dari seorang guru. Jadi sebuah pengalaman tidak serta-merta menjadi sebuah praktik baik karena mungkin Bapak Ibu guru juga pernah lah meng-ATM punya orang lain. Nah, tidak bisa serta-merta dikatakan sebagai praktik baik karena sesuatu yang dilaksanakan jika itu banyak orang yang melaksanakan maka sudah menjadi sesuatu yang umum. Praktik baik adalah sesuatu yang khusus pernah dilaksanakan Bapak Ibu guru dan dirasa sebagai sebuah solusi dan bisa dicontoh oleh teman lain. Jadi sesuatu yang mengandung keunikan dalam pelaksanaannya. Nah, ini tidak perlu saya jelaskan banyak-banyak mungkin ya, karena saya yakin Bapak Ibu guru semuanya sudah paham apa karakteristik dari sebuah praktik baik, yaitu originalitas, asli, kemudian inovatif yang pasti ya, kemudian elaboratif, kemudian inspiratif, bisa menginspirasi, kemudian empirik, adanya bukti nyata, berbasis pengalaman dan juga aplikatif, hasilnya bisa direplikasi, dimanfaatkan atau dikembangkan baik di sekolah sendiri maupun di sekolah lain. Nah, sekarang kita langsung menuju ke PMM-nya. Bagaimana menulis cerita baik untuk PMM? Adakah di sini Bapak Ibu yang sudah pernah menulis untuk PMM bagian cerita baik? Bagaimana Bapak Ibu, adakah? Mungkin belum ya, belum pernah Belum, ada. Bu. Belum. Oke, nanti setelah ini kita ada tugas loh ya. Tugasnya adalah menulis naskah cerita baik. Nanti kita langsung ke sini. Nah, sekarang saya mau tanya nih Bapak Ibu guru. Yang mana yang menjadikan Anda sekarang? Apakah yang pertama, saya guru sains, nggak bisa nulis, bedalah dengan guru bahasa. Padahal hak dan kemampuan menulis sebetulnya milik semua orang kan ya, bukan hanya guru bahasa. Atau Bapak Ibu ada di posisi sulit deh, nggak punya ide nulis. Padahal guru kan dikatakan orang punya banyak pengalaman. Kenapa? Karena guru itu hampir tiap hari bertemu dengan banyak sekali karakter murid dan pengalaman mengajar yang bervariasi. Harusnya dari hal-hal tersebut, maka Bapak Ibu guru memiliki ide untuk bisa diterjemahkan dalam sebuah karya atau naskah tadi. Kemudian, apakah yang ketiga, sibuk banyak koreksian, nanti-nanti saya tulisnya, rasanya itu sebuah alasan itu ya. Kemudian yang terakhir, saya punya banyak ide cerita, tapi nggak percaya diri mau membuat tulisan. Takut jelek, takut nggak bisa dipahami oleh pembaca. Nah, sekarang setelah acara ini, mari kita memberikan sebuah suntikan motivasi pada diri kita sendiri. Semoga setelah ini bisa menulis sebuah cerita baik. Dan pastinya nanti akan bermanfaat, bisa diupload ke PMM, Bapak Ibu Guru ya. Nah, sebenarnya PMM sendiri adalah sebenarnya sebuah cerita baik sendiri adalah merupakan sebuah siklus yang bermanfaat. Jadi, di awal ketika seorang guru menemukan praktik baik bagi dirinya, maka itu akan menjadikan sebuah pembelajaran bagi guru lain. Di awal dia mencari, menemukan, oh ini adalah contoh sebuah praktik baik. Saya akan mempelajari hal ini dan menerapkan di kelas saya.
Kemudian setelah melakukan penalaran tadi, kemudian dia praktik di kelasnya, dia melakukan ATM, amati, tiru, dan modifikasi dengan penyesuaian di kelasnya Ini masing-masing. ayah Mungkin dia harus mengganti mengenai medianya, atau mungkin cas itu mah. suasananya, atau apanya. Dan kemudian setelah dia berhasil untuk Ayah membuat sebuah praktik baiknya teh. dia sendiri, maka dia akan melakukan sebuah publikasi cerita baik pada guru lain. Nah, publikasi ini nantinya akan ditemukan oleh guru lain lagi, kemudian di ATM lagi, kemudian di ATM lagi sama temannya yang setelahnya, dan begitulah terjadi sebuah siklus yang bermanfaat. Begitu. Nah, Kok di situ? terus enaknya saya menulis apa dong tentang praktik baik ini? Apakah saya harus menulis mulai games? Apakah modifikasi metode yang sudah ada? Apakah menciptakan metode baru? Atau cara yang mengajar unik? Atau media yang unik? Tentu saja bukan, Bapak Ibu ya. Praktik baik banyak sekali yang bisa ditulis dari sini. Nah, ini saya berikan beberapa hal yang bisa ditulis sebagai pelaksanaan praktik baik dalam kurikulum Merdeka. Misalnya, kegiatan yang ada di sekolah Bapak Ibu. Adakah sesuatu kegiatan yang unik? Itu bisa ditulis di sini. Kemudian program-program unggulan sekolah yang ada dalam sekolah Bapak Ibu, misalnya ada 5 yang berbeda dengan sekolah lain, maka itu bisa dimasukkan sebagai sebuah praktik baik. Kemudian praktik baik mengajar di kelas juga bisa dimasukkan. Nah, tadi ada profil pelajar Pancasila kegiatan P5, kemudian proses kegiatan dalam belajar mengajar, pembelajaran di luar ruangan juga boleh, kemudian praktik baik disiplin kesehatan. Misalnya ketika kemarin kita Covid, apa tindakan kesehatan yang telah berhasil dilaksanakan di sekolahnya Pak Ibu, kita juga memasukkan bisa di situ. Kemudian praktik baik kegiatan keagamaan juga bisa. Kemudian bagaimana mempraktikkan pembelajaran diferensiasi dan bagaimana caranya memberikan proyek-proyek kepada siswa, itu juga bisa dilaksanakan sebagai sebuah praktik baik dan ditulis sebagai sebuah cerita baik. Nah, apa sih keuntungan yang bisa didapatkan dengan menuliskan kegiatan sekolah di media sebagai sebuah cerita baik? Yaitu Bapak Ibu bisa membantu sekolah terpromosikan. Jadi sekolah bisa jadi terkenal, kemudian sekolah Bapak Ibu otomatis nanti bisa sosialisasi langsung pada masyarakat luas, bukan hanya sekedar di sekitar sekolah tersebut, tapi juga bisa di luar kota, bahkan di luar provinsi juga bisa. Kemudian bisa menjadikan sebuah dokumentasi kegiatan sekolah, kemudian membangun jaringan, dan menjadi literasi digital bagi sekolah. Nah, praktik-praktik baik tersebut yang pernah Bapak Ibu lakukan di sekolah, ada baiknya direkam dan diabadikan di media sosial. Baik sosialnya sekolah boleh atau kemudian di media sosial pribadi, sehingga semua orang tahu. Bukan berarti ketika semua orang tahu itu kita dianggap pamer, namun untuk menunjukkan bahwa kita memiliki potensi dari belajar bersama-sama dan kemudian juga sekaligus branding dari sekolah kita. Nah, sebagai contoh, saya itu punya teman-teman di daerah Jawa Tengah itu dari sebuah sekolah MAN kalau nggak salah ya. Itu setiap saya lihat story mereka itu sama. Jadi mereka sama-sama memberikan story yang sama mengenai sekolahannya, mengenai kegiatan apa yang terjadi di sekolahan. Dengan begitu, saya bisa tahu oh ternyata di sekolah itu ada begini-begini. Dan itu sebuah kekompakan antara para guru namanya apa namanya status kedinasan kata mereka. Ini status kedinasan yang wajib diupload. Nah, saya kira seperti itu juga bagus dan itu juga bisa merupakan sebuah praktik baik ya. Praktik baik untuk branding sekolah keluar sekolah. Nah, ini tadi yang dibicarakan oleh Kak Fat, yaitu bagaimana menulis cerita baik menggunakan start dan atap. Saya kira Bapak Ibu guru sebenarnya sudah kenal dengan apa yang namanya start dan atap. Kalau Bapak Ibu guru mencermati cerita baik yang ada di PMM, mungkin akan segera menebak apa sih start itu, apa sih atap itu, atau mungkin yang sudah jadi guru penggerak ini ada Pak Amri, ada Bu Ari juga, ada Kak Warohmatun yang sedang menjalani pendidikan juga tahu apa itu start, apa itu atap. Tapi yang bukan GP mungkin masih agak-agak awam gitu ya. Jadi mari kita buka apa itu start dan atap. Jadi dalam menulis sebuah cerita baik, kita bisa menggunakan metode STAR. STAR adalah singkatan dari situasi, aksi, tantangan, dan refleksi. Jadi ketika kita mau menulis sebuah cerita baik, yang pertama kita tulis adalah situasi. Apakah situasi? Situasi adalah kondisi yang menjadi latar belakang masalah, mengapa praktik ini penting untuk dibagikan. Apa yang menjadi peran dan tanggung jawab Anda dalam praktik ini juga dituliskan di situ. Kemudian T adalah tantangan.
untuk menjadikan untuk mencari solusi dari situasi yang tadi kita sebutkan, apa sih? Nah, itu kan ya. Apa saja yang menjadi tantangan untuk mencapai tujuan tersebut dan siapa yang akan terlibat dalam tantangan tersebut. Nanti kita sebutkan siapa saja di situ. Kemudian aksi. Aksi adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk menghadapi tantangan tersebut, strategi apa yang digunakan, bagaimana prosesnya dan siapa yang terlibat. Apa saja sumber daya atau materi yang diperlukan untuk melaksanakan strategi ini. Nah, kita masukkan ini dalam aksi atau langkah-langkah. Kemudian yang terakhir adalah refleksi hasil dan dampak. Jadi di akhir sebuah praktik baik, kita akan menuliskan bagaimana dampak dari aksi tersebut. Langkah-langkah yang telah dilakukan tadi bagaimana hasilnya? Apakah efektif atau tidak efektif? Mengapa? Kalau tidak efektif, apa masalahnya? Kemudian bagaimana respon orang lain terkait dengan strategi yang dilakukan? Apakah yang menjadi faktor keberhasilan dan tidak keberhasilan dari strategi yang dilakukan tadi? Jadi dalam refleksi kita menulis apa sih pembelajaran dari keseluruhan proses mulai dari situasi, tantangan, aksi dan terakhir ada di refleksi hasil dan dampak. Nah, ini adalah menulis dengan metode STAR. Kalau teman-teman kemarin yang bara buku 4, kita sudah selesai dengan ini ya, dan menghasilkan sebuah antologi best practice menulis dengan metode STAR. Nah, sekarang kita ke atap. Apa bedanya atap dengan STAR? Sebenarnya sama. Yang membedakan hanya istilah kalimatnya saja, istilah kata-katanya saja. Jadi kalau atap adalah awal itu menceritakan latar belakang, jadi sama dengan situasi yang tadi ya. Latar belakang, keresahan, dan tujuan pembelajaran yang harus dicapai. Kemudian tantangan sama, menceritakan kesulitan, hambatan, atau kendala yang dihadapi untuk mencapai tujuan pembelajaran. Aksinya juga sama, menceritakan mengenai strategi yang sudah disiapkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dan P, perubahan, menceritakan perubahan yang terjadi pada kegiatan aksi. Bisa berupa refleksi murid atau guru. Jadi sama, kalau tadi di metode STAR ada refleksi dan dampak, di sini kita mengistilahkannya dengan perubahan. Nah, ini sama dong. Ini ya pemantiknya ya. Kalau Pak Ibu masih merasa bingung, apa sih sebenarnya yang saya tulis dalam situasi atau tantangan atau aksi atau refleksi. Nah, situasi bisa diberikan kalimat pemantik seperti apa sih keresahan yang Anda rasakan dalam proses belajar. Oh, saya seperti ini ya, ada masalah saya dengan seperti ini. Nah, nanti akan muncul dalam benak Bapak Ibu. Kemudian, apa tujuan pengajaran yang ingin Anda capai dan bagikan kepada para pembaca? Kemudian, apa hubungannya dengan kondisi yang Anda hadapi sekarang ini? Itu yang kita sampaikan dalam situasi atau di paragraf-paragraf awal. Kemudian, tantangan, kita menuliskan apa sih tantangan, kesulitan, hambatan, kendala, dan lain-lain yang kita hadapi dalam proses pembelajaran tersebut. Dan dalam mencapai sasaran yang ingin Anda capai. Jadi kita berpikir mengenai kalau saya melakukan ini apa ya yang akan terjadi. Seperti itu. Kemudian di aksi, bagaimana strategi belajar yang Anda siapkan, kemudian bisa dituliskan langkah-langkahnya, setiap tahapannya, kemudian bagaimana asiknya pelaksanaan strategi tersebut, dan bisa juga menambahkan respon murid Anda dan bagaimana Anda menanggapi respon murid tersebut. Di belakang, di bagian refleksi, kita menuliskan pelajaran atau inspirasi yang didapatkan dari pelaksanaan strategi tersebut. Bila ada, ceritakan juga pengalaman dan komentar mengesankan mengenai pelajaran tersebut, bisa dari murid, rekan guru, dan orang tua murid. Kemudian apa yang perlu Anda kembangkan dari strategi yang telah Anda lakukan tersebut. Nah, ini adalah patokan kita dalam membuat sebuah cerita baik berdasarkan STAR dan atap. Jadi sama Bapak Ibu ya, antara STAR dan atap itu sama, hanya beda dengan istilah. Yang penting yang kita sampaikan dalam cerita baik adalah adanya situasi, tantangan, aksi, dan refleksi. Nah, sekarang kita langsung ke PMM-nya. Gimana sih untuk menulis cerita baik di PMM? Apakah ini sekedar cerita baik biasa atau ada sesuatu? Kita akan bahas tips-tipsnya Bapak Ibu Guru. Biar setelah ini Bapak Ibu Guru bisa langsung menulis di PMM dan disetujui atau divalidasi. Nah, ini dia. Cerita baik cerita praktik PMM merupakan tulisan inspiratif mengenai cara guru menerapkan pembelajaran yang berfokus pada anak. Tulisan ini dirancang khusus untuk guru yang ingin menemukan metode praktik dan tips yang mudah direplikasi dalam kelas yang mereka lakukan. Cerita baik ditulis oleh guru yang terbukti berhasil dalam melakukan implementasi kurikulum Merdeka.
Nah, bagaimana caranya Bapak dan Ibu agar bisa menjadi kreator cerita baik? Mari kita cek satu persatu ada berapa langkah ya di sini. Nah, ternyata hanya 3 langkahnya Bapak Ibu. Ada 3 langkah yang wajib dibaca sebelum Bapak Ibu menulis sebuah cerita praktik baik untuk PMM. Apa saja itu? Yang pertama, baca contoh cerita baik. Kemudian yang kedua, alur penulisan cerita praktik baik. Dan kemudian, mari unggah cerita praktik. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama adalah baca contoh cerita praktik baik. Nah, di sini ada nih contoh praktik baiknya. Mari kita lihat bersama-sama. Ini ada cerita baik dari Bu Nina. Nah, di sini Bu Nina ini memberikan sebuah praktik baik dengan judul belajar lebih bermakna hanya dengan kertas post-it. Jadi, beliau memberikan media, memberikan dalam pembelajaran itu menggunakan post-it. Kenapa? Dia sebutkan dalam situasi dan tantangan bahwa sulit sekali merancang pembelajaran yang melibatkan semua murid sehingga menjadi pembelajaran yang bermakna sekaligus dapat digunakan menjadi asesmen formatif. Bagaimana membuat semua murid terlibat dalam pembelajaran, saling memberikan masukan dan umpan balik sehingga dapat mengetahui kekurangan kelebihannya. Di dalam aksi, Bu Dina menyebutkan ada 4 langkah, yaitu langkah pertama melibatkan murid-murid untuk membuat pertanyaan. Nah, di sini Bu Dina memulai kegiatannya dengan persiapan, membagikan kertas post-it, kemudian setiap murid membuat sebuah pertanyaan dari materi mata pelajaran manapun yang sudah dipelajari pada hari sebelumnya. Selain menuliskan pertanyaan, mereka juga harus memperhatikan penggunaan kata tanya dan penyusunan kalimat pertanyaan yang benar. Yang kedua, setelah murid-murid tadi menulis dalam kertas post-it, maka mereka akan saling tukar-menukar pertanyaan. Nah, sebelumnya mereka mengoreksi dulu apakah kalimat pertanyaan yang ditulis temannya sudah benar. Jika kalimatnya belum benar, maka mereka akan memberikan tanda pada kalimat tersebut. Kemudian setelah nanti ditandai, dikerjakan pertanyaannya dan dikembalikan pembuat soal untuk dikoreksi. Nah, langkah ketiga, ketika lembar jawaban tadi sudah diterima oleh si empunya pertanyaan di awal, mereka akan mengoreksi jawaban temannya tadi. Dan kemudian akan menempelkan kertas post-it pada kolom benar jika jawaban sudah benar dan di kolom salah jika mereka masih salah. Kolom dituliskan di papan tulis dan dalam kegiatan ini Budina berhasil membuat murid-muridnya itu aktif semua. Nah, langkah keempat aksinya Budina adalah membuat refleksi dan umpan balik. Pada tahap ini semua murid memberikan umpan balik pada pekerjaan temannya. Jika masih salah, maka pembuat soal memberikan umpan balik dan memberikan jawaban yang seharusnya apabila jawaban sudah benar. Nah, refleksi dan hasil dampak pada praktik baik yang dilakukan oleh Budina adalah murid merasa terpacu untuk belajar, mau membaca dan terus berlatih, sehingga dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam kertas post-it tadi. Selain itu, mereka juga menjadi tidak takut untuk melakukan kesalahan sebagai proses belajar menuju ke arah yang lebih baik. Sedangkan untuk guru, kegiatan ini mempermudah untuk melakukan asesmen formatif, sehingga perkembangan murid dapat teramati dari hari ke hari. Nah, ada tipsnya juga dari Budina di situ ya. Jika dilakukan secara konsisten, maka hasilnya mungkin bisa maksimal. Dan di sini setiap hari guru juga harus terus mencatat proses belajar murid. Kemudian materi yang disampaikan adalah bahan yang sudah dipelajari sebelumnya, sehingga murid terpacu untuk membaca lagi materi di rumah. Sebentar. Yang kedua, ini ada cerita praktik dari Bu Armalina. Nah, saya nggak baca banyak-banyak ya, nanti mungkin Bapak Ibu bisa membaca sendiri dari materi yang akan diberikan. Ini juga saya berikan contoh baru rancangan cerita baik, dan ini khusus dari Bu Iva ini ya. Kalau yang tadi saya ambil dari PMM-nya, yang ini adalah punya saya sendiri. Tapi ini belum saya tuliskan di PMM. Jadi baru akan ditulis, sehingga saya tulis rancangan cerita baik Bu Iva. Nanti bisa dibaca sendiri. Nah, setelah Bapak Ibu melihat contoh cerita baik dan ingin lebih banyak lagi mendapatkan contohnya, nanti bisa dilihat sendiri di PMM-nya masing-masing. Akan ada konten terbaru setiap minggu ya Bapak Ibu ya, dikurasi oleh timnya. Banyak sekali. Kalau Bapak Ibu mau membaca, nanti pasti menemukan ide-ide baru yang bisa di ATM di situ. Jadi langsung muncul tanda lampu gitu dia. Ting, oh ternyata begini ya, bisa nggak saya praktekkan ke murid saya seperti itu. Kemudian kita sampai ke langkah yang kedua,
alur penulisan cerita praktik. Di sini, nah ini ada. Setelah membaca contoh cerita praktik, maka kami yakin Bapak Ibu tidak sabar untuk menuangkan berbagai pengalaman menarik selama mengajar. Namun kita lihat dulu di sini bagaimana cara menulis cerita praktik untuk PMM. Nah, ternyata ada template yang harus kita isi. Template-nya ada di bit.ly. Ini ada ya, nanti kita kopas di chat atau di grup sehingga Bapak Ibu nanti bisa mengunduh semua template-nya di situ. Kemudian di-download, kemudian pastikan template yang Bapak Ibu unduh dalam format Microsoft Excel. Jadi nanti masuk ke Excel-nya langsung sehingga sudah ada kotak-kotaknya dan langsung bisa diisikan di situ. Bapak dan Ibu dapat memilih topik cerita praktik sesuai dengan tema yang ditentukan. Jadi ada banyak sekali tema ketika Bapak Ibu membuka di aplikasi PMM-nya. Mau nulis yang mana? Apakah mau menulis yang untuk bahasa Inggris atau mau menulis pembelajaran apa, itu nanti ada. Bisa langsung dilihat di PMM-nya masing-masing. Nah, setelah itu temukan tautan Google Form untuk mengunggah karya yang sudah dibuat. Di manakah Google Form-nya? Nah, ini kalau sudah selesai dengan cerita praktik baik yang Bapak Ibu tulis dengan template yang tadi, maka tinggal mengunggah cerita praktik baiknya. Di mana? Ternyata di sini. Kalau Bapak Ibu sudah menyelesaikan cerita praktik baiknya, template-nya sudah benar, kemudian karakter setiap bagian cerita sudah sesuai dan tidak ada yang melebihi batasan. Oke, saya sudah selesai dan yakin ini bisa dijadikan, maaf ini ternyata masih kurang, dijadikan contoh bagi guru lain, maka Bapak Ibu sudah siap untuk mengunggah cerita praktiknya. Segera submit ke bla 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 itu. Jadi nanti kita berikan linknya biar Bapak Ibu juga bisa menyimpannya, begitu ya. Dan ini adalah tips dan trik menulis cerita praktik baik. Apa saja tipsnya? Nah, ini tips menulis judul. Ada jenis-jenis judul. Kalau praktik baiknya mau yang reflektif, berarti mengajak membaca untuk melakukan refleksi. Kemudian kalau praktikal, menjawab kebutuhan relevan, berisi titik khusus, judulnya bisa dilihat di bawahnya. Kalau yang memantik, misalnya menggugah perubahan perilaku atau pikiran, bisa dilihat judulnya bawah, cara menumbuhkan kebiasaan membaca yang menyenangkan misalnya. Nah, kemudian hal yang perlu diperhatikan ketika menulis judul. Jumlah katanya ada berapa, kemudian kata kunci yang menggambarkan isi, kemudian keterkaitan judul dengan isi cerita praktik. Nah, kemudian hal yang harus dihindari ketika menulis, nah ini perlu dihindari biar kita nggak salah jalan, teoritis atau menggunakan istilah yang sulit dimengerti. Jadi misalnya, teori konvergensi dan pengaruh pendidikan terhadap taksonomi Bloom anak. Ini mungkin secara teoritis agak-agak orang harus memikir dulu ya, apa sih teori konvergensi, apa sih taksonomi Bloom, orang kan berpikir dulu. Kemudian abstrak atau menggunakan bahasa yang terlalu filosofis. Contoh pendidikan selama 1 abad. Jadi bahasa yang terlalu filosofis atau bahasa yang puitis tidak bisa digunakan untuk sebuah cerita praktik baik. Kemudian kalau hanya satu kata juga tidak boleh, sehingga ini hanya satu kata sehingga tidak menggambarkan isi tulisan. Contohnya konsekuensi. Itu kan belum bermaksud apa-apa Bapak Ibu ya, jadi harap dihindari. Kemudian ini adalah tips menulis situasi atau tantangan. Bisa berisi deskripsi singkat situasi atau tantangan yang Bapak Ibu hadapi, kemudian opini pribadi mengenai situasi tersebut, dan perasaan Bapak Ibu guru mengenai situasi tersebut. Bisa dimasukkan ke bagaimana kita menulis situasi. Nah, tipsnya, mengingat apa yang Bapak Ibu rasakan ketika sebuah tantangan terjadi dapat membantu Ibu Bapak guru dapat menuliskan situasi dengan lebih baik. Nah, Bapak Ibu guru coba untuk mengingat-ingat apa ya kira-kira yang pernah terjadi dan perlu ditulis poin-poinnya. Kemudian jadikan bagian situasi atau tantangan ini sebagai sebuah perpanjangan atau elaborasi paragraf pengait yang memuat ide utama tulisan. Kemudian jadikan bagian situasi atau tantangan sebagai pengantar ke aksi atau praktik yang Bapak Ibu lakukan. Dan tulis kalimat deskriptif yang membantu membaca mendapat gambaran besar mengenai isi cerita praktik baik Bapak Ibu guru. Tips yang ketiga, adalah bagaimana menulis refleksi. Refleksi adalah bagian akhir. Jadi ada 3 hal di situ. Tuliskan hasil yang Bapak Ibu dapat baik dari sisi guru ataupun murid. Kemudian bisa juga menuliskan dampak lain yang dirasakan sebagai hasil tambahan dari aksi yang telah dilakukan. Dan kemudian pembelajaran atau observasi Ibu Bapak guru. Jadi kita ada 3 hal yang perlu ditulis di refleksi. Kemudian cara menulis paragraf pengait. Nah, ini bagaimana menulis paragraf pengait? Kita ada beberapa kata ini ya. Beberapa ide untuk menulisnya, contohnya
Dimulai dengan pertanyaan, pernahkah ibu bapak guru merasa kesulitan untuk menertibkan kelas walau sudah dibuat peraturan? Atau dimulai dengan kalimat berita atau kejadian. Kemarin saya mendapati murid-murid mengantuk dan tidak fokus saat jam pelajaran. Atau bisa juga dimulai dengan kutipan yang relevan, misalnya, dengan adanya budi pekerti, tiap-tiap manusia berdiri sebagai manusia yang merdeka, diajar di Wantoro. Atau Bapak Ibu Guru juga bisa memulai dengan fakta atau statistik. Contohnya, 66% siswa mengaku tidak nyaman belajar di rumah selama pandemi COVID-19. Tipsnya yang lebih utama adalah buat isi paragraf tersebut berkaitan langsung dengan topik pembahasan. Jadi kita tidak perlu bertele-tele karena ada batasan dalam menulis cerita baik Bapak Ibu. Kemudian gunakan kalimat-kalimat yang tidak memikat dan tidak membosankan. Kemudian gunakan kata-kata yang tidak terduga. Nah, ini ada tips menulis kalimat efektif. Apa sih kalimat efektif? Jadi kalimat efektif itu tidak terlalu bertele-tele, tidak panjang-panjang, dan tidak double-double. Misalnya kalau Bapak Ibu terbiasa dengan kata-kata ada agar, supaya. Nah, kenapa kalau pakai agar atau supaya saja bisa, kenapa harus double? Padahal itu salah gitu Bapak Ibu. Yang pertama adalah memuat unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Jadi struktur kalimat efektif harus mengandung unsur kalimat minimal subjek dan predikat. Contohnya, siswa belajar di kelas. Subjeknya adalah siswa, sementara predikatnya adalah belajar. Yang kedua, bagaimana menulis kalimat efektif adalah memiliki kata yang hemat. Dalam penyusunan kalimat efektif, penggunaan kata, frasa, atau bentuk lain yang tidak diperlukan harus dihindari. Misalnya, pengulangan kata, kemudian sinonim kata, kata-kata yang tidak perlu. Kemudian perhatikan juga bentuk kata jamak. Nah, ada para hadirin dimohon berdiri. Para itu sudah mengandung banyak, sementara hadirin juga banyak, sehingga salah satu paranya harus dibuang, sehingga hanya tinggal hadirin dimohon berdiri. Kemudian tips yang lain adalah bermakna tunggal. Kalimat efektif hanya memiliki satu makna, tidak ambigu ataupun menyimpang. Oleh karena itu, perlu diperhatikan penggunaan kata atau diksinya. Kemudian yang terakhir adalah kelogisan bahasa. Kalimat efektif harus memiliki kelogisan bahasa. Artinya ide pada setiap kalimat efektif tersebut dapat diterima oleh pembaca. Nah, ini ada contoh kalimat tidak logis. Waktu dan tempat kami persilahkan. Bagaimana bisa kita mempersilahkan waktu dan tempat? Nah, harusnya kan kita mempersilahkan orangnya untuk mendapatkan waktu, bukan mempersilahkan waktu dan tempatnya. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang logis. Memang di sini dibutuhkan belajar tata bahasa dulu ya untuk bisa menulis sebuah cerita yang benar-benar bisa menarik. Nanti kalau kita agak ajur-ajuran gitu nulisnya karena kata-katanya nanti tidak bagus, tidak efektif, maka pembacanya juga nanti akan beribet sendiri, bingung sendiri gitu kalau baca. Nah, ternyata cuma sampai di sini dan terima kasih. Di belakangnya saya sertakan rancangan cerita baik saya tadi, jadi Bapak Ibu bisa membaca. Ini kemarin saya membuat sebuah inovasi dalam cerita baik, Mining Map, Tinggi Tanpa Kertas, Siswa Kreatif Tanpa Batas. Ini kemarin berhasil menjadi juara, meskipun hanya juara harapan gitu ya dalam lomba best practice. Sehingga ini maksudnya mau saya masukkan ke cerita baik PMM. Jadi begitu Bapak Ibu, tadi apa yang telah saya sampaikan semoga menjadikan sesuatu yang bermanfaat bagi Bapak Ibu, meskipun hanya sedikit sekali apa yang saya miliki di sini yang bisa saya sampaikan. Begitu Kak Fat, saya kira sudah selesai, saya bisa kembalikan ke Kak Fat. Oke, baik. Terima kasih Kak Iva, luar biasa. Baik, kita beri aplaus ya yang meriah untuk Kak Iva yang sudah berbagi begitu ya dengan materi hari ini. Coba ini saya mulai nih membuka dua sesi pertanyaan ya. Oh, ini sudah ada yang sudah ada yang raise hand. Sesi pertama dengan dua penanya saya undang. Yang pertama ini Bapak Muhammad Amri, silahkan. Ya Bunda repot ya Pak Amri. Yang teman-teman yang lain. Ya, terima kasih silahkan Bu Fatimah. Ya, saya mau sedikit menanyakan terkait dengan cerita praktek baik ini. Bu Iva, apakah untuk membuat cerita praktek baik di PMM ini ada syarat dan ketentuan berlaku? Seperti halnya sebagai kontributor perangkat ajar. Itu kan harus menyelesaikan beberapa topik di
di PMM dulu, baru bisa kita sebagai kontributor perangkat ajar. Nah, di penulisan cerita praktek baik ini, apakah ada syarat seperti itu juga? Kalau memang ada, syaratnya seperti apa? Terima kasih. Oke, baik, terima kasih Bapak. Kak Eva mau langsung dijawab? Katanya 2 pertanyaan tadi, gimana? Kedua dulu atau gimana? Sambil menunggu ya, sambil menunggu bisa dijawab biar waktunya lebih efisien. Yang lain boleh langsung resen ataupun bisa nulis di chat juga boleh. Silahkan Kak Eva. Oke, setahu saya tadi tanpa syarat macam-macam Pak Amri ya. Jadi ketika kita klik template tadi, itu langsung muncul template-nya, kemudian kita menulis dan langsung di-upload di link yang juga di belakang tadi, yang di langkah ketiga itu. Tapi nanti mungkin kita menunggu validasi seperti halnya ketika kita store aksi nyata, itu kan ada validasi dari tim BMM. Nanti kita mungkin akan menunggu cerita baik kita nanti di-upload apa tidak. Nah di sini kita kan mesti mikir Pak Amri ya, cerita baik saya ini kira-kira unik nggak sih? Kira-kira kalau dicontoh orang itu orangnya terinspirasi nggak sih? Kalau biasa-biasa saja ya mungkin ya gimana ya? Kayak kita kalau misalnya kirim naskah ke koran atau ke majalah itu ya, kalau bagus gitu mungkin langsung di ACC gitu. Karena akan bermanfaat bagi orang lain, karena menarik, karena unik. Tapi kalau karya kita biasa-biasa saja ya mungkin tim penyananya perlu berpikir dulu untuk memvalidasi. Tapi untuk syarat-syaratnya tetap sama. Kita tinggal ngambil di template, kemudian membuat cerita baiknya dan langsung upload, begitu saja Pak Amri. Tidak ada syarat macam-macam kayaknya. Demikian Kak Fat. Oke, baik. Bagaimana Pak Amri? Sudah jelas ataupun mungkin Ya. ada yang kurang? Nah, selanjutnya berarti ini, terus bagaimana cara kita mengetahui kalau cerita kita itu sudah disetujui oleh tim kurator? Apakah ada pemberitahuan masuk ke kita atau mungkin seperti apa? Nah, sama seperti kita kalau membuat aksi nyata, itu kan ada proses validasi itu Pak ya. Kemudian kalau kita sudah ada sertifikat, maka akan ada notifikasi sertifikat tersedia. Nah, mungkin seperti itu juga, karena saya juga benarnya Pak Amri ya, jadi saya juga belum tahu. Di sini kan kita berbagi bagaimana caranya menulis, atau mungkin kalau teman-teman sudah ada yang berhasil menulis sebuah cerita baik dan dapat validasi, bentuknya bisa di-sharing di sini. Kalau dari saya sendiri belum tahu seperti apa, perkiraan mungkin akan seperti aksi nyata itu. Jadi divalidasi, kemudian akan muncul sertifikat atau notifikasi kita sudah terupload, sudah di ACC masuk ke dalam kontennya PMM, begitu Pak Amri. Monggo teman-teman, mungkin yang sudah ada yang berhasil menulis bisa sharing di sini. Atau Pak Amri sudah mungkin ya? Belum Bu, makanya saya tanya. Ini pinter ini. Sudah gerak, sudah tahu atap, sudah tahu star ini. Enggak, segera akan saya belum tahu atap dan star. Ya, waktu guru penggerak angkatan saya belum ada pelajaran atap dan star. Ada atapnya Pak, atapnya ada di guru penggerak. Angkatan 5 belum ada. Angkatan 5 ada? Iya tak? Ada atap ada. Itu Bu Swatun ada kok, tanyakan sama Bu. Berarti pas diterangkan Bu Iva Titin dulu tidur saya. Paling iya itu ya. Oke, baik, terima kasih Pak Amri untuk pertanyaannya. Selanjutnya pertanyaan kedua ini dari Bu Ari Andini, silahkan. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Bu Iva atau Kak Fat atau mungkin teman-teman yang lain bisa kasih tips gitu ya, gimana caranya agar entah itu aksi nyata, entah itu praktik baik itu agar bisa divalidasi sama kuratornya PMM. Saya soalnya sudah 2 kali kirim aksi nyata, bolak-balik kok gak divalidasi, gagal terus. Mungkin ada tips gitu ya, dan coba saya contoh beberapa aksi nyata ATM dari aksi nyata teman-teman yang lain. Toh ya masih sama, masih belum
berhasil. Saya tuh sampai bingung, sampai saya itu ngerasa patah hati kan divalidasi, pusing saya rasanya. Mungkin ada tips gitu supaya oh ya langsung kirim gitu, meskipun kita nunggu lama terus ada hasilnya lah positif gitu. Nah kalau sudah nunggu lama terus revisi, terus habis itu nunggu lama lagi ternyata revisiannya masih salah lagi, nunggu lagi, aduh sampai putus asa saya rasanya. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Ari. Kak Iva, silakan. Bu Ari masih sakit hati ya karena belum divalidasi. Iya Bu, masih sakit hati tak jarno. Validasi itu sendiri kita apa ya? Karena tak terduga itu loh. Kemarin saya sempat bikin ya aksi nyata ada 2. Ini kan gara-gara jadi pengurus Kombel itu kan. Jadi saya harus berusaha paling enggak aksi nyata yang kurikulum merdeka dan perencanaan saya harus sukses gitu kan. Dan ternyata dengan apa yang saya buat langsung di ACC Bu Ari. Jadi saya sudah punya sertifikat Bu Ari sekarang, sudah bisa berbangga dan tidak sakit hati lagi. Tipsnya sebenarnya apa ya tipsnya? Saya bikin sesuatu yang beda gitu dengan yang diambil teman-teman. Kalau misalnya teman-teman bikin PPT, dijelaskan apa gitu ya mengenai materinya, kemudian bla bla bla. Kalau saya kemarin kan Bu Ari mungkin tahu ya di video saya yang ada gambar saya berdua, gambar saya double itu, yang kayak komik itu sudah disetujui Bu Ari. Jadi saya bikin seperti itu nggak lama kok, hanya sekitar berapa hari ya. Saya sendiri kaget ketika mengecek loh kok sudah divalidasi gitu. Kemudian ini saya coba ATM ke Kak Fat. Jadi Kak Fat pengambil punya saya, dibuat juga seperti itu. Kayaknya sudah Kak Fat ya, sudah divalidasi ya? Belum yang itu Kak. Yang dari Kak Belum. Iva itu belum. Oh belum. Yang 2 itu yang punya saya dulu. Oh belum. Oh gitu. Jadi ya kita itu tergantung pada penelaahnya Bu Ari. Kalau penelaahnya pas AT-nya longgar gitu mungkin ya akan segera divalidasi gitu ya. Tapi alhamdulillah saya sudah selesai kemarin yang kurikulum, perubahan kurikulum, kemudian saya tambah lagi yang perencanaan itu juga langsung ACC. Itu juga saya kaget gitu, sudah selesai gitu. Langsung ke ACC. Padahal saya juga tidak melihat punya orang lain, tidak melihat dari orang lain. Jadi saya tulis apa yang menjadi panduan dalam langkah-langkah aksi nyatanya begini saya atur saja terus sudah selesai. Terus ini sebuah hal yang konyol juga. Kemarin saya lihat di TikTok itu ada sebenarnya di Shopee. Di Shopee itu ada jual aksi nyata loh Bu Ari. Jadi ada jual aksi nyata, itu template-templatenya ada dan mereka menjamin bakal divalidasi. Ini sekedar guyon aja. Bu Ari terkejut ya. Saya juga baru tahu kemarin ternyata dalam perkembangan zaman kita yang seperti ini gampanglah untuk mendapatkan sesuatu. Jadi kayak aksi nyata pun diperjualbelikan loh. Kalau dulu kita kan paling cuma jual beli modul, jual beli RPP gitu kan ya, ada RPP itu gitu. Sekarang ada jual beli template-nya PMM. Tapi gini aja Bu Ari, kalau misalnya Bu Ari pengen divalidasi dengan cepat, lihat sudah divalidasi atau di PMM itu kan ada beberapa aksi nyata yang sudah divalidasi, dilihat di resiko, kemudian di ATM, jangan terlalu banyak biasanya timnya dan yang lain dan berdoa saja semoga penelaahannya beda dengan apa yang sudah kita contoh sehingga nanti ini belum pernah saya telah ini baru pas akan segera saya ya tidak apa. Oke, baik, terima kasih Kak Iva. Bagaimana Bu Ari? Semoga sudah bisa sedikit mengurangi sakit hati. Masih. Ya. Nah, mungkin sedikit berbagi pengalaman ini Bu Ari. Saya kemarin juga seperti itu, hampir sama ya. Seperti Bu Ari, terlebih kemarin sempat beberapa teman mau mengajak buat komunitas. Namun saat itu aksi nyata saya belum divalidasi begitu. Nah, kalau validasi itu lebih ke ini ya, tapi kebetulan saya nunggu langsung di ACC begitu. Mungkin bedanya sama Bu Ari seperti itu. Jadi saya kurang paham ini apa yang katakanlah nanti
misalkan yang jadi tips atau apa saya kurang paham. Hanya saja mungkin ini sedikit saran, ketika saya membuat aksi nyata itu saya coba memahami perintahnya Bu, karena begini, kadang itu kan begini, dalam perintahnya kan sebarkan aksi nyata untuk pemahaman misalkan seperti itu ya. Jadi kita itu poinnya nggak perlu yang harus berslet-slet, tidak, yang mana kita ini ya bisa menyesuaikan dengan kebutuhan begitu. Jadi kemarin juga saya rasa punya saya juga nggak yang begitu apa ya, begitu lengkap banget bisa dikatakan tidak, tapi saya mengambil poin-poinnya saja kenapa saya merasakan perlu, dan saya sinkronkan dengan pengalaman di kelas begitu ya. Jadi pengalaman apa yang di kelas itu yang ataupun pengalaman ketika di lembaga itu yang memang digunakan sebagai dasar untuk pembuatannya begitu Bu Ari. Jadi mungkin karena itu kayak lebih sederhana begitu ya, jadi dianggap sudah memenuhi begitu Bu Ari. Bukan sesuatu yang karya yang ini sih, sebenarnya sederhananya saja memang itu yang saya tuangkan itu sesuai dengan keadaan yang sebenarnya saya alami begitu. Mungkin nanti bisa Itu masuk tips ya. iya bisa digunakan, dan semangat. Nggih, terima kasih Cuma mengumpulkan puing-puing dulu ini. Cuma gini ya Bu Ari ya, apa namanya, semuanya juga kembali ke penelaah lagi kok. Kemarin Iya, saya sama rezeki-rezekian. teman-teman di SMA saya itu kan mengumpulkan bareng gitu ya. Ya intinya sama lah, katakanlah sama, cuma diganti apanya gitu. Ada yang ditolak, ada yang diterima. Nah itu gimana coba? Kan memang rezeki-rezekian juga atau itu. Berarti apa, ndak ada pakemnya gitu ya Bu ya? Kalau seperti tadi Kak Fat bilang kan ikuti perintahnya. Nah, menurut saya sudah mengikuti perintahnya gitu Pak. Padahal sudah direvisi, saya sudah berusaha untuk merevisi sesuai dengan yang dimaksud gitu. Tapi enggak, tapi masih saja tetap ada yang salah. Ya, Jadi sudah direvisi yang sisi ini, yang sisi lainnya ada yang salah. Jadi apa bisa jadi penelaannya beda-beda ya Bu ya? iya emang seperti itu. Bu Ari gini aja, bandingkan ketika kita skripsian dulu aja gimana. Kalau dosennya satu sudah bilang A, dosennya dua kadang bilang, oh jangan seperti ini, kan seperti itu. Jadi anggaplah kita sedang mengajukan skripsi dan harus direvisi bolak-balik gitu Bu Ari ya. Bolak-balik. Jangan pernah menyerah Bu Ari, tetap semangat. Lanjutkan. Bu Ari, ini cerita lucu ya, dan semoga menjadi motivasi teman-teman untuk tetap mencoba. Jadi ceritanya ya Bu Ari, sebenarnya saya itu kan mengunggah 2 aksi nyata. Itu sudah benar-benar sebenarnya sudah saya lakukan berapa ya, lama sekali untuk materinya itu. Cuma aksi nyatanya memang baru saya lakukan karena ada PMM ini, mohon maaf, ada pengelolaan kinerja itu memang kan. Akhirnya saya melakukan aksi nyata. Nah, sebenarnya ada cerita unik ini yang semoga menjadi semangat teman-teman. Semangatnya di positif ya. Jadi saya itu salah satu topik yang saya unggah aksi nyatanya itu saya salah ngunggah topik. Jadi gini, saya buat aksi nyata misal ya, saya agak lupa, untuk kurikulum merdeka misalnya seperti itu ya. Padahal harusnya saya mengunggah tentang mengapa pemahaman kurikulum merdeka itu perlu disebarkan kayak gitu. Jadi saya itu salah unggah. Saya sadarnya itu ketika ada teman-teman kan minta feedback ya, loh kok ini gitu, loh iya saya coba untuk edit nggak bisa karena sudah masuk proses validasi. Nah ketika itu saya pasrah saja, kalaupun memang harus revisi ya saya revisi, memang itu kesalahan saya. Jadi saya itu kan menyelesaikan beberapa topik, cuma niat saya itu ngunggah di mana, saya kelirunya masuk ke yang mana gitu. Ternyata divalidasi dan lolos dua-duanya. Ini jadi yang bisa menjadi sebuah kayak penafsiran jika validator ya namanya juga manusia, mungkin itu balik lagi rezeki saya itu ketawa bilang sama Kak Ipah, loh kok bisa ya ini padahal satunya ini keliru harusnya topik ini gitu. Jadi balik lagi ke validatornya, meskipun validator tuh kemarin ya sempat kan ada beberapa rekrutmen untuk validator ya,
dan itu Oh iya, besok tipsnya saya coba Bu, saya tak oh jangan diikuti, ini untuk semangat. Jadi Jangan kayak gini, lari. yang penting mencoba terus begitu loh, mencoba, benar atau salah nanti yang penting kita sudah berusaha begitu. Kayak saya sendiri kan ternyata salah unggah dan saya menunggu ketika mungkin bisa direvisi, saya bisa edit, karena ketika sudah mengunggah dan masuk proses validasi kita kan udah nggak bisa ngutak-ngatik lagi begitu. Nah, validator itu pun juga kemarin pastinya sudah diberikan pakem pastinya, dan juga ada pelatihan. Saya tahu kemarin beberapa teman ikut seleksi dan lolos, dan memang ada pembekalan begitu. Tapi balik lagi, yang namanya human error kan masih sering dan sangat mungkin terjadi ya. Jadi contohnya adalah saya begitu, jadi salah satu orang yang beruntung akhirnya bisa dapat sertifikat meskipun topik yang saya unggah salah. Oke. Itu validatornya yang error. Nah itu mungkin karena entah habis dapat THR atau apa saking bahagianya gitu ya. Oke, baik teman-teman, sesi pertama dengan 2 pertanyaan sudah, kita masuk ke sesi 2. Ini sudah ada yang bertanya. 2 pertanyaan lagi Kak Iva ya. Ada Kak Uswatun Hasanah. Silakan Kak Us. Jangan salah pencet ini Kak Us. Kemana orangnya ini? Nah ini. Atau teman-teman masih ada yang ini ya, masih bingungkah yang dimaksudnya apa begitu? Silakan teman-teman, mumpung kita ketemu dan kita bisa saling sharing. Nah ini ada Kak Zainul Wasilah, silakan Kak Ilah. Ya. Terima kasih Kak Iva, Kak Fars, Sama-sama. teman-teman semuanya, selamat malam ya. Yang ingin saya tanyakan itu Kak, untuk membuat konten itu apa juga nanti ada yang validasi seperti yang kita aksi nyata itu? Konten yang mana ini Kak? Ya misalnya membuat artikel, itu kan kita kan langsung kirim kan bisa. Terus di RHK itu kan ada Kak ya, ini membuat artikel atau apa itu. Nah, teman-teman itu tanya, katanya kan itu kan tergantung pada viewernya berapa baru itu divalidasi atau apa pakai seperti itu. Saya sendiri tidak bisa, tapi ditanya-tanya ya wis besok-besok ada pertemuan tak tanyakan, saya bilang gitu aja Kak. Artikel yang mana ini Kak maksudnya ya? Yang di PMM itu kan ada konten, ada untuk RPP, kan ada yang ambil kan gitu itu loh Kak Iva. Kalau RPP itu kan nanti pakai tim kolaborator dulu itu Kak. Ya. Dulu kita melamar dulu kayaknya itu. Itu kan tinggal yang kita kirim itu loh Kak, yang masukkan itu kan ada. Yang kita kirim itu ada di bukti karya. Ya itu apakah itu Karya. boleh? Kalau bukti karya kayak ada beberapa itu kan yang bisa dimasukkan di bukti karya itu. Sudah pernah mencoba? Belum pernah. Kalau yang bukti karya kan yang kemarin yang ikut ke penggerak itu kan ada sih Kak yang itu. Terus Di untuk situ ada kita kan artikel. setor kita ya. Setor. Teman-teman tanya. Terus kalau misalnya itu kita jadikan RHK itu gimana? Kan ada ya Kak ya, kan ada yang di RHK itu kan ada satu kayaknya ya membuat cerita atau apa gitu ya. Itu berarti ada validasi seperti aksi nyata gitu ta? Kalau yang di RHK itu kan cerita praktik baik Kak. Ya, Jadi cerita kita bahas praktek sekarang baik. ini ya. Oh, Kita berarti bahas untuk artikel enggak Kak ya, untuk yang lainnya itu ya enggak ya. enggak. Tapi di situ dalam pilihan di bukti karya itu ada praktik baik, di situ ada satu karya, ada tulisan karya praktik baik. Jadi di situ kan banyak ya, ada artikel, ada bahan ajar, ada dokumen teknis, banyak sekali di situ. Salah satunya adalah praktik baik. Tapi yang di sini mungkin berbeda dengan cerita baik yang kita bahas malam ini. Jadi kalau yang malam ini kan kita harus ambil template dulu sesuai dengan yang diminta oleh PMM, kemudian baru kita ngupload ke linknya yang tadi, baru kemudian akan divalidasi kita bisa masuk apa enggak gitu. Itu yang masuk ke RHK. Jadi setiap yang di RHK
Nah, itu nanti kita butuh validasi dulu begitu Kak Inul. Kak Ilah kok Kak Iya, Inul ya, Pak saya. iya. Eh, kalau selama ini kan teman-teman kan dipikir untuk yang itu bisa masuk, untuk yang artikel itu, untuk yang ini. Makanya kan saya kan juga bingung, saya sendiri nggak tahu, saya bilang gitu. Gimana sih Pak, nggak pernah ada pembahasan. Kalau di guru penggerak kan nggak ada bahas gini-gini Kak ya. Maksudnya Ada. kok ilahi ya tuh makanya kok identifikasinya kok seolah-olah yang ditanyakan tuh harus bisa dijawab gitu Kak tadi. Ya wis Tapi bisa tak ada kan tanyakan ya, saya gitu aja sekarang wis yang cepet. itu harus di-upload di PMM gitu kan, yang sekarang di GP-nya, yang pendidikan sekarang. Iya, yang DGP itu ya. Kalau dulu Iya kan Kak, belum ada Kak PMM Puri. ketika angkatan 5, yang angkatan ini yang kayaknya ada harus upload di PMM gitu. Saya juga Iya. kemarin ada CGP juga tanya gini-gini, ya saja seperti itu. Jadi untuk yang apa namanya cerita baik tadi itu menunggu validasi karena kita store Oh, dulu gitu. dengan template itu Kak. Oh, nggih, nggih, nggih. Makasih banyak Kak Iva, Kak Fat. Ya, Ya, nanti bisa saya tularkan ke teman-teman oke. dari ini. Terima kasih. Sama-sama Kak Ila. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, wah ini ada request ini dari Pak Amri. Nanti template dan link untuk upload bisa di-share di grup ya Kak Iva. Siap. Hehehe. Lalu untuk Kak Betty Yuni nih, PPT-nya Kak Iva tadi mau di-share di grup juga. Oke. Siap juga. Baik, satu pertanyaan lagi, teman-teman. Adakah yang masih dibingungkan dengan materi ini? Hal baru memang ya, jadi kita pun masih belajar ini, belajar bersama terkait berbagi praktik cerita Praktik baik, baik. cerita baik gitu ya. Praktik itu aksinya, cerita baik itu ceritanya, Ceritanya. gitu kan. Oh, kalau begitu berarti dari aksi nyata kita bisa diceritakan begitu ya Kak ya? Dari aksi nyata yang telah kita lakukan. Kalau aksi nyatanya sekedar apa namanya, kalau menyebarkan kurikulum itu kan sudah umum sekali Kak Fat. Iya. Jadi kan sama gitu loh antara satu dengan yang lain. Kalau misalnya aksi nyata mengenai apa sudut baca itu mungkin orang akan memiliki apa namanya contoh yang beda-beda, itu bisa nanti. Oke, baik. Ini Kak Ari masih penasaran ini kayaknya dengan apa yang kita bicarakan barusan. Silakan Kak Ari. Oke. Kak Iva, kalau seandainya kegiatan P5 itu apa juga bisa dimasukkan ke praktek baik juga bisa? Bisa lah. Tadi kan disebutkan ada kegiatan P5 yang unik loh ya. Jangan sesuatu yang biasa saja yang sekolah lain juga ada, tapi harus sesuatu yang unik, mengandung apa namanya, pokoknya berbeda lah dengan sekolah lain gitu loh. Contoh kalau misal yang yang model kayak pemilihan ketua OSIS gitu dipakai model pemilu seperti itu, apakah itu juga bisa masuk? Atau itu apakah itu dikategorikan biasa atau luar biasa? Kalau dibuat seperti pemilu yang masuk ke kotak-kotak bilik itu kan, ya. Iya betul. Kayaknya itu di sekolah saya juga ada. Jadi mungkin praktik baik juga sih, tapi kan kita setidaknya cari sesuatu yang unik gitu, yang berbeda, sehingga nanti validatornya, oh ini baru ini, patut dicontoh seperti itu Bu Ari. Jadi bisa langsung tervalidasi lah paling nggak gitu. Boleh sih Bu Ari misalnya mengupload ceritanya yang seperti tadi itu, apa namanya demokrasi itu kan ya, kayak kita pemilihan OSIS tapi dibentuk kayak pemilu ada, tapi kan bukan sesuatu yang baru lagi karena sebelumnya sudah ada gitu loh. Kita nyarinya sesuatu yang baru, yang fresh, yang inovatif gitu. Gitu Bu Ari. Kalau misalkan itu Bu Iva, kalau misalkan penggunaan game dalam media pembelajaran itu kan, kalau menurut saya itu mungkin di sekolah-sekolah lain mungkin juga sudah menerapkan gitu, tapi kan untuk di sekolah saya misalkan kan tidak semua guru memakai kan seperti itu. Apakah itu juga bisa dikatakan praktik baik juga? Nah, dan apakah ini juga bisa masuk yaitu tadi apakah validasinya ke PMM apa itu
ya apa ya juga bisa dianggap begitu apa. Soalnya kan sekarang kan karena sudah ada tim verifikatornya semakin banyak, terus habis itu juga sudah banyak, entah itu banyak aksi nyata, entah itu praktik baik yang sudah banyak masuk. Nah, apakah mereka itu harus mencari sesuatu yang baru ataukah kalau kalau gitu terus ya gak valid Bu Iva? Kalau gitu saya nanti tak coba jadi tim validator Bu Arya. Saya tak melamar jadi tim validator nanti. Gimana sih cara kerja mereka gitu ya? Betul. Biar tahu sebenarnya bikin ini apa sih gitu. Jadi penasaran banget gitu ya. Apakah dilihat dari keunikannya atau dari kesedikitannya metode itu atau bagaimana gitu Bu Ari. Kita sendiri kan juga belum tahu mereka maunya apa gitu loh. Bingung juga. Yang pasti gini aja Bu Ari, kalau kita memang memiliki sesuatu yang pantas untuk kita berbagi dengan orang lain, dengan teman-teman sejawat di luar sana, tulis saja, masukkan aja. Nggak penting divalidasi atau enggak. Jadi Bu Ari prinsipnya jangan berpikir aku masukkan ini biar dapat validasi. Jangan seperti itu. Kita mau berbagi, memberikan orang lain pengetahuan. Ini loh sekolah saya. Itu kan masuk branding tadi ya. Jadi nanti orang bisa tahu, oh ternyata ada channel ya seperti itu. Jadi pikirannya jangan melulu ke validasi Bu Ari. Ayo jangan dulu. Soalnya belum dapat sertifikat Bu Iva, stres. Nanti kita buat tim pembuat PMM aja Bu Ari ya. Ini ada rencana kayak gitu. Tim pengerja PMM. Terus dijual di Shopee. Di Shopee banyak. Kalau Bu Ari coba buka Shopee itu banyak sekali template-templatenya itu. Bisa dicoba. Jadi bukannya saya memberikan arahan yang melenceng, enggak sih. Cuma kadang-kadang saya sendiri penasaran. Jadi kalau misalnya dulu ada orang jual RPP gitu ya, saya penasaran sebenarnya apa sih isinya gitu. Jadi saya iseng-iseng aja beli 50.000. Setelah dapat, alah ini tok. Saya gitu Bu Ari. Jadi ini nanti juga saya akan coba deh. Coba saya mau beli PMM di Shopee deh. Apa sih isinya gitu. Kira-kira bisa nggak dari template yang saya beli itu benar-benar bisa terverifikasi, tervalidasi di PMM begitu Bu Ari. Gitu. Matur nuwun. Semangat. Oke, baik. Wah, sebentar. Ini Mas, ini nih. Oke, ada 2 penanya ini. Tadi, tapi Kak Ila masih ini ya. Gimana Kak? Kak Ila dan Kak Aprilia ya. Setelah itu sudah ya, harusnya ini kan sudah molor beberapa menit, tapi nggak apa-apa, ini semangat teman-teman. Kak Iva? Gimana? Iya, saya di sini. Ini waktu kita tinggal berapa menit ya? Belum ada notifikasi. Kak Iva, Kak Fat. Ini sudah. Bentar saja. Oh iya, baik Kak Ila. Mohon ya izin. Kak Aprilia. Oke, silahkan. Ya. Mungkin kalau mohon izin ya Kak Iva sama Kak Fat. Mungkin kalau sama Kak Iva sama Kak Fat kan sudah suhunya ya. Mungkin Kak Ari masih, pasti aja masuk. Kalau saya dengan Kak Ari kan insya Allah sama-sama 0 ya. Kak Ari ini pengalaman dari saya. Kemarin saya ditolak itu ternyata fotonya kurang jelas Kak. Setelah saya perbaiki foto saya dan foto yang lainnya yang sudah saya masukkan di PMM itu, akhirnya ya divalidasi. Perasaan kita sama kok Kak, ditolak. Akhirnya itu. Insya Allah kalau berkaitan dengan foto itu Kak, mungkin diperiksa lagi untuk fotonya. Alhamdulillah saya masukkan 2 kemarin pas itu ya divalidasi. Setelah saya lihat itu fotonya, kan ada tulisannya diperbaiki ya, akhirnya saya perbaiki, itu ternyata saya teliti itu berkaitan fotonya yang agak buram Kak. Mungkin yang memvalidasi kita itu orangnya teliti Kak, kita bersyukur, jadi kita lebih ini lagi, lebih konsen lagi untuk mengerjakan PMM. Itu aja Kak untuk berbagi tips. Terima kasih Kak Iva, Kak Fat, Kak Ari, semangat. Baik, terima kasih. Lanjut Kak Aprilia, pertanyaan terakhir ya dalam pertemuan ini. Silahkan. Iya, selamat malam Kak Iva, Kak Fat. Terima kasih atas waktunya. Iya, ini kan bagian yang baru sekali buat saya ya, Kak ya. Nah, saya juga baru belajar dari webinar ini. Alhamdulillah ada ilmu yang saya dapat sangat banyak di sini. Ini saya masih karena masih awam, saya masih baru, saya masih bingung sekali nih terkait best practice ini atau praktik baik ini.
kalau misalkan saya ini kan punya pengalaman dulu pernah mengajar di sekolah tingkat dasar gitu ya. Apakah sekarang kan saya sudah ke SMA gitu. Apakah pengalaman saya ketika saya mengajar di sekolah dasar itu bisa saya tuliskan untuk praktik baik di jenjang SMA? Maksudnya begini, untuk saya upload ke PMM itu, apakah harus sesuai jenjang yang sekarang saya jalani? Apa pengalaman yang dulu pernah saya dapat, saya bisa masukkan ke dalamnya? Begitu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Aprilia. Kak Iva Sama-sama, Kak. silahkan. Oke, kayaknya itu enggak gitu deh Bu April ya. Soalnya tadi contoh yang kedua, kalau nanti teman-teman lihat PPT yang akan di-share, itu nanti bukan hanya soal pembelajaran di kelas, tapi juga bagaimana kita mengelola kelas. Jadi kalau menurut saya, kalau misalnya Bu April itu mau memasukkan aksi nyata, menulis aksi nyata di sekolahnya yang dulu sekolah dasar, nggak apa-apa deh dimasukkan aja. Yang penting itu kan sebuah praktek cerita baik gitu loh. Tidak melulu mengacu pada sekolahan yang sekarang kita ngajar di situ gitu loh. Meskipun dalam hati Bu April mungkin, aduh ini saya bener nggak sih, saya ini membuat cerita baik untuk jenjang yang kemarin gitu loh. Tapi kalau usul saya gini Bu April, bagaimana kalau metode yang pernah dilakukan di sekolah yang dulu itu dilaksanakan di sekolah yang sekarang, apakah bisa? Kira-kira begitu bisa enggak? Oh iya, iya Kak Iva. Kalau untuk metodenya kira-kira ya bisa ya saya masukkan, tapi nanti mungkin tingkatan materinya ya, saya Nah, levelnya saya naikkan gitu. kan Apakah gitu begitu bisa. Kak Iva? Nah, bisa seperti itu kan. Jadi nanti metode yang digunakan atau apa yang tadi praktik baiknya di sekolahan sebelumnya itu dilaksanakan di sekolah yang tingkatannya lebih tinggi. Nanti Bu April bisa melihat perbedaannya. Oh, ternyata di sekolah yang lebih rendah begini, sekolah yang lebih tinggi begini, sehingga nanti bisa ditulis juga nanti sebagai perbandingan. Ternyata begini hasilnya. Tentunya akan berbeda dan Bu April nanti akan menemukan sesuatu yang baru dari situ gitu loh. Jadi usul saya gitu aja. Seperti yang tadi Bu April sudah mengatakan, bagaimana cerita ini dari jenjang yang lebih rendah dimasukkan ke jenjang yang lebih tinggi. Begitu saja. Gitu, oke. Terima Iya. kasih Kak Iva atas Oke. saran dan informasinya. Oke. Selamat malam. Malam. Kak Iva, Kak Ralat, Usmati. ternyata kita waktunya sampai pukul 21 ya. Saya kira 20.30. Iya. Oke, baik, masih ada waktu berarti. Aduh. Kak Uswatun, silahkan raise hand. Ya, terima kasih, mohon maaf. Terima kasih Kak atas ilmunya, terima kasih atas pencerahannya untuk malam ini. Hanya saya mungkin memantapkan pemahaman saya gitu ya. Berarti itu gini, inovasi metode atau media yang bisa menginspirasi banyak orang atau yang unik, yang pokoknya yang inovasi lah, ya baik metode maupun media gitu Kak, bisa. Iya, seperti itu, praktik baik. Oh, Tadi sudah ada di PPT-nya tadi. Oh, nggih. Terima kasih Kak Iva. Nggih. Oh, ini juga saya mau berbagi sama Kak Ari. Kak Ari, kemarin itu teman guru saya itu enggak diterima, itu template depannya itu nama lembaganya itu kurang lengkap Kak Ari. Nah, kemungkinan dari situ juga. Terus kemarin juga saya punya cerita lucu juga sama seperti Kak Fat. Nah, saya itu kan kasihan sama guru-guru yang sudah sepuh-sepuh di kecamatan saya. Jadi saya buatkan PPT dan alhamdulillah buat PPT-nya itu tertukar nama lembaga yang satu dengan nama lembaga yang lain. Tapi alhamdulillah ya di ACC. Banyak cerita lucu ternyata ya. Jadi tulis itu nanti buat antologi. Antologi kelucuan ketika daftar aksi nyata gitu ya. Iya. Terima kasih Kak Iva, terima kasih Kak Fat ilmunya, terima kasih banyak. Terima kasih Kak Uswa.
Wah, ini menambah ke sisi lain ya, sisi lain dari para validator begitu. Meskipun portal kementerian, tapi balik lagi pasti ya namanya karena kita manusia ya, apalagi yang ngoreksi juga manusia begitu, validasi begitu. Akhirnya human error pun masih berkemungkinan terjadi. Jadi mungkin teman-teman tetap semangat ya dengan apa yang ini dengan apa yang sedang diupayakan untuk berbaginya, karena memang sekarang kita dituntut sebagai seorang pendidik bukan hanya sebagai apa ya seseorang yang pasif, tapi kita harus mendidik diri untuk mulai aktif dan beradaptasi dengan adanya perubahan zaman yang sangat luar biasa ini. Baik Kak Iva, waktunya tinggal 6 menit lagi ya. Bisa mungkin ada closing statement dari Kak Iva untuk materi kita malam hari ini. Sudah nggak ada pertanyaan lagi ya berarti ya? Sepertinya sudah. Atau mungkin Oke, ada lagi Kak ini? Kayaknya sudah ini Kak. Itu yang Nggak baru ada di masuk. chat. Pasti ada yang baru masuk ternyata. Yang baru masuk bisa langsung ikut ke ini ya, grup WA ya. Jadi Ya, nanti biar saya ada share lagi grup keterangan. WA-nya. Jadi begini, jadi buat teman-teman tadi saya tidak bermaksud mengajari atau apa karena kemampuan kita sama ya. Saya di sini cuma ingin berbagi pengalaman saya yang mungkin bisa menjadi sesuatu yang berarti bagi Bapak Ibu. Jadi nanti soal cerita praktik baik, mari kita lanjut di grup. Bagaimana nanti Bapak Ibu bisa menulis dengan metode STAR atau ATAP. Nanti kita bisa bersama-sama membahasnya dalam grup. Jadi Bapak Ibu bisa menulis, kemudian kita saling memberikan umpan balik. Kalau sudah selesai nanti kita bisa setor ke PMM. Nah, ini ada satu permintaan Bapak Ibu dari Bapak Ibu semuanya ya. Nanti kalau misalnya kita sudah berhasil membuat sebuah cerita baik, kemudian dimasukkan ke PMM, kita sudah memiliki sebuah nilai lebih. Nanti bisa masuk ke antologi kami. Jadi kami punya kelasnya Bara Buku itu, kami mewadahi Bapak Ibu guru yang berpengalaman menulis, yang mau tulisannya dibukukan juga. Nanti kita sama-sama, kayak Kak Likiana juga biasanya suka nulis di situ ya Kak Likiana ya. Nanti saya tunggu. Jadi untuk yang baru-baru Bapak Ibu yang dari luar Jawa, monggo. Kita ada komunitasnya juga selain di Gabut dan Gulali. Nanti kita bisa gabung di Bara Buku selanjutnya. Jadi saya mohon maaf kalau malam ini mungkin tidak maksimal, tidak bisa on cam karena memang cuacanya tidak bagus. Ada namanya mendung di sini tadi ya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya malam ini dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Waalaikumsalam Iva. warahmatullahi Kak Iva, wabarakatuh. mohon maaf Waalaikumsalam ini sedikit mengingatkan untuk wabarakatuh. link yang tadi, Teman-teman semuanya. apakah ada pembahasan yang perlu dilakukan di sini sebelum ditutup? Link yang mana Kak? Link di mana teman-teman tadi kan diminta untuk mengisi, untuk refleksi begitu ya? Oh, yang presensi. Bukan, yang di mana itu sebagai tadi Kak Iva menyampaikan. Takutnya saya lupa dan saya juga baru ingat ini, mohon maaf. Yang link yang di mana tadi digunakan sebagai sarana untuk kita diskusi. Nah, apakah perlu disampaikan? Kayak mungkin salah satu contoh begitu? Atau sudah dirasa cukup? Kita lanjut di diskusi grup WhatsApp. Oh, yang link satunya. Sudah Hmm. cukup di sini kayaknya teman-teman Oke. ya. Waktunya cuma sudah habis kan. Takutnya Baik. tadi kan waktunya nggak cukup sehingga ada 2 link selanjutnya. Ini diingatkan aja yang baru masuk mungkin belum masuk ke grup WA, itu ada grup WA-nya di kolom chat itu ya. Soalnya nanti berhubungan dengan apa? Sertifikat. Jadi Bapak Ibu yang sudah masuk ke grup WA, silakan list namanya di list nama itu. Nanti nomor presensinya Bapak Ibu yang sudah ditulis adalah sebagai nomor sertifikat. Oke, baik, terima kasih Kak Iva atas apa yang sudah dibagikan. Terima kasih juga atas perhatian teman-teman yang baru gabung. Bisa ini ya, saya sudah mengirim kembali link grup WhatsApp untuk bergabung di grup untuk melanjutkan percakapan terkait materi ini. Dan jangan lupa isi presensi. Untuk yang teman-teman dari Bara Buku bisa screenshot ya. Dari grup ya, dari untuk teman-teman di luar Bara Buku, jika ingin berdonasi kami persilahkan, dan itu bukan menjadi sesuatu yang wajib Kak Eva ya. Silahkan, bukan sesuatu yang wajib,
Jadi sesuai kerelaan, kalau tidak pun tidak masalah begitu teman-teman. Karena di sini kita niatnya belajar bersama-sama. Baik, Kita bisa open cam. Kak, mohon maaf, Oh iya. absennya gimana, Kak? Absennya di mana? Maksud saya ada kan tadi kan ada 01, 02, 03 Oh, itu sesuai lihatnya list. di mana? Begini sesuai list teman-teman. nama. Nah, sesuai list nama. Saya ngawur tadi isinya. Itu nomor sertifikat ya. Jadi sesuai list. Kalau teman-teman Barabuku sudah ngelis di grup Barabuku. Nah, yang untuk teman-teman yang baru gabung di grup berbagi itu listnya mulai dari nomor 40. Jadi 40 ke bawah nanti teman-teman itu sebagai nomor sertifikat untuk penanda, untuk mempermudah teman-teman besok kalau cari sertifikatnya begitu. Oke, Kak Iva. Nanti di-share lagi ya, nggih, Kak, Oke, di siap, grup saya. Nah, Tadi ngawur ngisinya. Karena terlalu depresi gara-gara tidak diverifikasi nih, jadi kayak agak gimana gitu Kak Ari ya. Terima kasih teman-teman semua ya atas semangatnya. Maaf, Baik. kita tunggu. Baik, terima kasih teman-teman semua. Terima kasih. Sama-sama Kak Ari. Terima kasih sudah hadir. Wah, luar biasa. Masih stay sekitar 25 ya peserta dari awal sampai akhir. Semoga apa yang kami bagikan, Kak Iva, saya dan teman-teman di Dels Media, di ILC maupun Gabut dan juga Gulali menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Di mana hal tersebut bisa menjadikan diri kita menjadi seorang pendidik yang lebih baik lagi, di mana orang yang beruntung adalah yang lebih baik daripada kemarin ya. Jadi harapannya dengan ini nanti teman-teman mulai ini mencoba. Kalaupun tadi Kak Eva menyampaikan hal yang inovasi begitu. Nah, inovasi itu bukan sesuatu yang harus wah luar biasa dalam artian yang belum ada atau apa yang sekiranya sulit dijangkau. Tapi inovasi itu teman-teman, jika ada semacam inovasi yang sudah diterapkan dan berhasil, yang itu benar-benar dari diri dalam teman sendiri, itu pun bisa dibagikan meskipun sederhana. Jadi jangan menjadikan kata inovasi itu ini ya sesuatu hal yang luar biasa. Kalaupun luar biasa tapi tidak berefek kan percuma ya. Jadi kita bisa mencoba dengan apa yang sudah kita lakukan dan juga berhasil, dan itu kita bagikan begitu. Karena kan ini awal ya. Awal kita targetnya mestinya ya Kak Iva ya, tidak terlalu yang tinggi. Kita mulai nulis saja itu sudah sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi saya dan Kak Iva menantang teman-teman semuanya untuk mulai belajar membuat praktik baik. Dan kita sama-sama belajar termasuk saya, dan semoga pertemuan hari ini juga menjadi sebuah suatu pintu untuk kita terus belajar dan berkarya. Mungkin itu ya teman-teman yang bisa saya sampaikan. Sehat dan sukses selalu bersama keluarga. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Tak ada gading yang tak retak. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Foto bersama open cam semuanya. Kak Iva minta tolong karena saya nggak bisa, karena saya masih ngerekord. Mana foto? Monggo.